Assalamualaikum sahabat narasi kehidupan yang dirahmati Allah. Hari ini saya akan menceritakan narasi kehidupan tentang tak masuk akal. Baru 7 hari dikubur. Nenek Painem keluar dari makam dan menceritakan hal mengerikan. Semua orang akan terkejut ketika mendengar akhir dari cerita ini. Sebelum masuk kisahnya, alangkah baiknya saya sarankan untuk menulis sholawat Nabi Muhammad agar kelak sholawat ini menjadi saksi untuk mendapat syafaat di akhirat kelak. Like dan subscribe ke channel ini sangat membantu menyebarkan dakwah Islam dan menjadi amal jariah. Dan mari kita masuk pada kisahnya. Di sebuah desa kecil bernama Sri Mulyo, yang terletak di pedalaman Jawa Tengah, hiduplah seorang wanita tua bernama Painem. Usianya sudah lebih dari 80 tahun, tubuhnya mulai ringkih, dan matanya mulai kabur. Sejak suaminya meninggal 2 dekade lalu, ia tinggal bersama anak sematawayangnya, Parto, serta menantu dan cucu-cucunya. Painem dikenal sebagai sosok perempuan yang keras, tetapi penuh kasih sayang. Ia masih memegang teguh adat Jawa yang kuat, selalu memakai kain jarik dan kebaya, serta tidak pernah melewatkan tradisi selamatan untuk leluhur. Meskipun tubuhnya lemah, ia masih sering pergi ke punden desa, tempat yang diyakini sakral oleh warga sekitar. Di Sri Mulyo, kehidupan berjalan seperti biasa. Warganya ramah, selalu gotong royong dalam setiap acara. Meski begitu, desa ini masih memegang teguh kepercayaan turun-temurun mengenai roh leluhur, kutukan, dan tanda-tanda gaib. Namun, suasana damai itu perlahan mulai berubah. Burung gagak sering terlihat beterbangan di atas rumah Painem, dan beberapa warga mengaku mendengar suara tangisan di malam hari. Ada yang menganggap itu hanya suara angin yang menerpa dedaunan, tetapi sebagian lagi percaya, itu adalah pertanda buruk. Di sisi lain, kondisi Painem semakin memburuk. Ia sering mengigau dalam tidurnya, menyebut nama-nama yang tidak dikenal keluarganya. Bahkan, beberapa kali ia terbangun dengan tubuh gemetar, seolah melihat sesuatu yang tidak kasat mata. Ada yang manggil aku, Parto. Suara Painem lirih suatu malam. Anaknya hanya menganggap itu halusinasi orang tua. Tapi siapa sangka, semua itu adalah awal dari kejadian mengerikan yang akan mengguncang desa Sri Mulyo. Malam itu, langit di atas desa Sri Mulyo tampak lebih kelam dari biasanya. Hawa dingin merayap, membuat bulu kuduk berdiri. Di rumah Painem, keheningan menyelimuti. Hanya suara detak jam dinding yang terdengar jelas, seolah menghitung waktu menuju sesuatu yang tak terhindarkan. Painem duduk di tepi dipannya. Matanya yang keruh menatap ke arah jendela, keluar pekarangan rumah yang diterangi sinar rembulan pucat. Tangannya gemetar. Sesekali ia mengusap wajahnya dengan kain jarik yang selalu ia kenakan. Parto. Suaranya serak, hampir seperti bisikan. Anaknya, Parto, yang sedang duduk di ruang tengah menengok ke arah ibunya. Ada apa, Mak? Tanyanya sambil berjalan mendekat. Painem menoleh dengan sorot mata yang penuh ketakutan. Aku lihat bapakmu di luar, ucapnya pelan. Darah Parto seketika berdesir. Ayahnya sudah meninggal lebih dari 20 tahun yang lalu. Mungkin ibu cuma mimpi, ujarnya, mencoba menenangkan. Painem menggeleng. Tidak, aku melihatnya jelas. Dia berdiri di bawah pohon randu depan rumah, memanggil namaku. Mendengar itu, Parto merasakan hawa dingin menjalar di tengkuknya. Ia menelan ludah, lalu melirik keluar jendela. Pohon randu tua itu berdiri tegak. Daun-daunnya bergetar diterpa angin. Tidak ada siapapun di sana. Ibu istirahat saja. Mungkin hanya bayangan, kata Parto. Painem terdiam. Tatapannya tetap terarah ke jendela. Seolah ada sesuatu yang hanya bisa dilihat olehnya. Keesokan paginya, suasana rumah Painem semakin ganjil. Seekor ayam jantan kesayangan Painem ditemukan mati di depan pintu rumah. Warga desa percaya, jika ayam mati tanpa sebab di depan rumah, itu pertanda seseorang di dalamnya akan menghadapi ajal. Dan benar saja. Malam itu, Painem jatuh sakit. Tubuhnya tiba-tiba panas tinggi, namun tangannya sedingin es. Matanya yang sayu menatap ke langit-langit. Sesekali bergumam dengan suara lirih. Parto dan istrinya, Suminem,
mencoba menenangkan, tapi ibunya semakin lemah. "Ibu, bertahanlah," bisik Parto dengan mata berkaca-kaca. Pak Inem hanya tersenyum tipis. Lalu, dengan suara yang hampir tidak terdengar, ia berbisik, "Aku harus pergi. Mereka sudah menunggu." Dan beberapa detik kemudian, Pak Inem mengembuskan napas terakhirnya. Tangis pun pecah di rumah kecil itu. Suminem bergegas memanggil tetangga. Sementara Parto hanya bisa menatap ibunya yang kini terbaring tak bernyawa. Namun, apa yang terjadi setelah pemakaman Pak Inem adalah sesuatu yang tak pernah dibayangkan siapapun. Pak Inem dimakamkan keesokan harinya di pemakaman desa, di bawah pohon sawo tua yang rimbun. Upacara pemakaman berlangsung sederhana, hanya dihadiri keluarga dan tetangga dekat. Setelah penguburan selesai, warga mulai kembali ke rumah masing-masing. Tapi, beberapa orang yang tinggal di sekitar makam mulai merasakan gangguan aneh. Malam pertama setelah pemakaman, seorang penjaga makam bernama Karyo mendengar sesuatu yang membuat bulu kuduknya berdiri. Ia sedang duduk di pos kecilnya, menyalakan rokok linting, ketika telinganya menangkap suara samar, seperti suara orang mengerang pelan dari arah makam baru Pak Inem. "Ah, mungkin suara angin," gumamnya, mencoba mengabaikan. Namun, semakin lama suara itu semakin jelas. Kini terdengar seperti suara rintihan perempuan tua. Karyo merinding. Ia mencoba mengintip ke arah makam, tetapi yang dilihatnya justru membuat jantungnya hampir copot. Tanah di atas makam Pak Inem tampak berguncang. Tubuh Karyo membeku. Napasnya tertahan. Ia ingin lari, tetapi kakinya terasa kaku. Lalu, dari tanah yang masih basah itu, muncul sesuatu yang membuatnya hampir pingsan. Sepasang tangan keriput keluar dari dalam makam. Karyo menjerit ketakutan dan berlari sekencang mungkin meninggalkan area pemakaman. Ia tak berani menoleh ke belakang. Keesokan harinya, kabar itu menyebar ke seluruh desa. Tapi tidak ada yang benar-benar percaya. Bagaimana mungkin seseorang yang sudah dikubur bisa bangkit kembali? Namun, apa yang terjadi di hari ketujuh setelah kematian Pak Inem akan membuktikan bahwa semua itu bukan sekadar omong kosong. Menurut kepercayaan Jawa, arwah seseorang yang meninggal akan kembali mengunjungi rumahnya di malam ketujuh setelah kematian. Karena itu, keluarga Pak Inem menggelar selamatan tahlilan di rumah. Warga berkumpul, membaca doa bersama. Semuanya berjalan lancar, hingga tengah malam tiba. Saat semua orang sudah pulang dan rumah mulai sepi, Parto memutuskan untuk tidur lebih awal. Namun, ia tiba-tiba terbangun karena mendengar sesuatu dari luar rumah, suara langkah kaki di teras. Awalnya, ia mengira itu istrinya yang mungkin masih terjaga. Tapi saat ia menengok ke sebelahnya, Suminem tertidur pulas. Jantung Parto berdegup kencang. Ia perlahan bangkit dari tempat tidur, berjalan ke arah jendela. Dengan tangan gemetar, ia membuka tirai dan mengintip keluar. Di teras rumahnya, berdiri sesosok perempuan tua. Mata Parto membelalak. Tenggorokannya tercekat. Itu bukan orang lain. Itu adalah Pak Inem. Ibunya yang sudah dikubur 7 hari yang lalu kini berdiri di depan rumahnya. Wajahnya pucat, matanya kosong, dan bibirnya sedikit bergerak seolah hendak berbicara. Parto jatuh terduduk. Tubuhnya lemas. Napasnya tercekat di tenggorokan. Suminem yang terbangun karena suara gaduh segera mendekat. "Ada apa, Mas?" tanyanya khawatir. Parto hanya bisa menuding ke arah jendela dengan tangan gemetar. Namun saat Suminem ikut melihat, sosok Pak Inem sudah menghilang. Yang tersisa hanya udara dingin yang menyelinap ke dalam rumah, disertai aroma anyir yang samar. Malam itu, Parto dan Suminem tidak bisa tidur. Keduanya hanya duduk di tempat tidur, saling berpandangan dengan wajah ketakutan. Mereka berusaha menenangkan diri, meyakinkan bahwa apa yang baru saja dilihat hanyalah ilusi akibat kelelahan dan kesedihan. Namun, di tengah keheningan, terdengar suara klek, seperti suara gagang pintu yang berputar. Suminem mencengkeram lengan suaminya. "Mas, pintu depan," bisiknya ketakutan. Parto menoleh. Pintu rumah mereka perlahan terbuka sendiri dengan gerakan yang lambat dan mengerikan. Di ambang pintu,
berdiri sosok yang mereka takuti. Painem. Dalam kegelapan, hanya wajahnya yang tampak jelas diterpa sinar bulan. Bibirnya bergetar sebelum akhirnya terdengar suara lirihnya yang membuat bulu kuduk berdiri. Aku belum selesai. Parto dan Suminem terpaku. Tubuh mereka membeku. Jantung berdegup kencang melihat sosok Painem yang berdiri di ambang pintu. Wajahnya pucat. Bibirnya bergerak-gerak seolah ingin berbicara. Dengan suara yang serak dan lirih, Painem mengulangi perkataannya. Aku belum selesai. Suminem hampir pingsan. Parto merasakan kakinya melemas. Sosok ibunya yang seharusnya sudah beristirahat di alam kubur kini berdiri di hadapannya. Dengan tatapan kosong yang menusuk. Painem melangkah maju. Suminem spontan menarik tangan suaminya. Tapi Parto justru terpaku. Sosok Painem tetap berjalan pelan menuju mereka. Semakin dekat, semakin jelas wajahnya yang seperti bukan lagi manusia. Tiba-tiba, angin kencang berhembus dari arah pintu. Parto tersentak dan seketika berteriak. Ibu, pergilah. Seketika itu juga, sosok Painem berhenti. Ia menatap Parto dengan mata berkaca-kaca. Kemudian, sebelum menghilang, ia berbisik. Cari makam yang salah. Pintu rumah tertutup dengan keras. Suminem langsung jatuh terduduk. Tubuhnya gemetar. Parto masih berdiri dengan napas memburu. Jantungnya berdetak cepat. Kata-kata Painem terus terngiang di kepalanya. Cari makam yang salah. Apa maksudnya? Di luar rumah, suara lolongan anjing terdengar bersahutan, seolah menandakan bahwa kehadiran dari alam lain benar-benar nyata. Keesokan paginya, Parto memutuskan untuk mencari jawaban atas pesan yang ditinggalkan ibunya. Ia mendatangi makam Painem di pemakaman desa. Namun, saat berdiri di depan makam, ia merasakan sesuatu yang janggal. Tanah di atas makam masih tampak gembur, seolah baru saja digali. Karyo, penjaga makam, yang kebetulan ada di sana, melihat ekspresi bingung Parto. Ada apa, tuh? Tanyanya. Pak Karyo, Parto menelan ludah. Ibu saya semalam datang ke rumah. Karyo langsung menatapnya dengan wajah serius. Apa yang dia katakan? Katanya, cari makam yang salah. Karyo terdiam. Ia menghela napas berat, lalu berkata dengan suara pelan. Ada sesuatu yang harus kau tahu, Parto. 7 hari lalu, saat pemakaman ibumu, ada kejadian aneh. Saat penggalian liang lahat, ada yang bilang kalau posisi makam ibumu salah. Tapi karena hari sudah sore, tidak ada yang berani menggali ulang. Mata Parto membesar. Maksud Pak Karyo? Karyo mengangguk. Bisa jadi, makam ibumu bukan tempat yang seharusnya. Parto tercekat. Ia merasa dingin menjalar ke seluruh tubuhnya. Jika benar ibunya dimakamkan di tempat yang salah, itu berarti arwahnya tidak tenang. Dan kini, ia meminta sesuatu darinya. Makamnya harus dipindahkan. Hari sudah menjelang senja saat Parto mengumpulkan beberapa warga untuk melakukan penggalian ulang makam ibunya. Banyak yang menolak, merasa takut akan azab dan kutukan. Namun, Parto bersikeras. Aku tidak ingin arwah ibuku bergentayangan, ujarnya tegas. Akhirnya, dengan beberapa orang yang berani, penggalian pun dimulai. Cangkul demi cangkul menggali tanah merah yang masih basah. Namun, semakin dalam mereka menggali, suasana semakin mencekam. Angin dingin berhembus, membuat bulu kuduk meremang. Burung gagak berputar-putar di atas mereka, seolah mengawasi. Warga yang menonton dari jauh mulai berbisik-bisik, ketakutan. Tiba-tiba, cangkul salah satu penggali membentur sesuatu. Ada sesuatu di sini, teriaknya. Mereka berhenti menggali dengan cangkul dan mulai mengais tanah dengan tangan. Saat tanah semakin tersingkap, mereka melihat sesuatu yang membuat mereka mundur dengan wajah pucat pasi. Jenazah Painem tidak ada di dalam kain kafan. Yang tersisa hanya kafan kosong, terbungkus rapi, tetapi tubuhnya hilang. Suasana berubah mencekam. Semua orang yang ada di sana membisu. Tak ada yang berani bersuara. Lalu, dari kejauhan, terdengar suara tangisan seorang perempuan tua.
Tangisan itu semakin jelas. Semua orang berusaha mencari sumber suara, tetapi tidak ada siapapun di pemakaman selain mereka. Parto menelan ludah. Apa yang sebenarnya terjadi? Gumamnya. Pak Karyo, yang wajahnya sudah pucat pasi, berkata dengan suara bergetar. Ini bukan jenazah ibumu. Mata Parto membelalak. Lalu, siapa yang dikubur di sini? Tidak ada yang bisa menjawab. Warga mulai panik. Sebagian memilih pergi dari tempat itu karena ketakutan. Saat itu juga, tiba-tiba seorang wanita tua yang sudah renta berjalan tertatih-tatih ke arah mereka. Ia adalah Mbah Darmi, dukun tua yang tinggal di ujung desa. Mbah Darmi menatap makam yang telah tergali, lalu menggumamkan sesuatu dalam bahasa yang tidak dipahami siapapun. Ia kemudian berkata, "Yang kalian kuburkan di sini bukan manusia biasa." Parto menatap Mbah Darmi dengan mata penuh tanya. "Apa maksud Mbah?" Mbah Darmi menatapnya tajam. "Ada yang menukar jasad ibumu di malam pemakamannya. Yang dikubur di sini bukan dia." Suasana menjadi lebih tegang. Semua orang saling berpandangan dengan wajah ketakutan. Jika Pak Inem tidak dikuburkan di sana, di mana dia sebenarnya? Dan siapa yang telah menukar jasadnya? Ucapan Mbah Darmi menggantung di udara, menciptakan ketegangan yang menusuk setiap orang yang berada di pemakaman. Parto merasakan darahnya berdesir cepat. Jika yang dikuburkan di sana bukan ibunya, lalu di mana jasad ibunya sebenarnya? "Mbah, siapa yang menukar jenazah ibu saya?" tanya Parto dengan suara bergetar. Mbah Darmi menarik napas dalam. "Orang yang sudah lama menyimpan dendam, orang yang tidak ingin arwah ibumu tenang." Warga yang masih berkumpul mulai saling berbisik, mencoba mencari tahu siapa yang dimaksud. Namun, sebelum ada yang sempat bertanya lebih jauh, Mbah Darmi tiba-tiba menoleh ke arah Pak Karyo, sang penjaga makam. Tatapan matanya tajam, penuh arti. Pak Karyo langsung pucat. Tangannya bergetar, dan keringat dingin mulai membasahi dahinya. "Ah, apa maksud Mbah?" Suaranya bergetar. Mbah Darmi tidak menjawab. Ia hanya memandangnya dalam-dalam. Pak Karyo mundur selangkah, matanya gelisah, lalu tiba-tiba berteriak. "Aku tidak bersalah. Aku hanya menjalankan perintah." Semua orang tersentak. Warga yang masih bertahan langsung mengerumuninya. Parto maju dengan amarah yang tertahan. "Apa yang sebenarnya terjadi? Pak Karyo? Siapa yang menyuruhmu?" Pak Karyo menoleh ke kanan dan kiri, seolah mencari jalan keluar, tetapi tak ada yang bisa dilakukannya. Akhirnya, dengan suara tercekat, ia berkata, "Orang yang kalian cari adalah seseorang yang masih ada di desa ini." Kata-kata Pak Karyo membuat suasana semakin panas. Warga mendesaknya untuk bicara. "Sebutkan namanya." "Pak Karyo," seru salah satu warga. Pak Karyo terdiam beberapa saat sebelum akhirnya berkata dengan suara rendah. "Seseorang yang selama ini berpura-pura baik." Ia menatap ke arah seorang wanita yang berdiri di antara warga. Mbak Surti. Semua mata langsung tertuju pada wanita itu. Wajah Mbak Surti seketika memucat, tetapi ia berusaha tetap tenang. "Ah, apa maksudmu, Pak Karyo? Aku tidak tahu apa-apa," serunya, mencoba mengelak. Pak Karyo menghela napas berat. "Jangan berpura-pura, Surti. Aku yang melihatmu malam itu. Kau dan seorang laki-laki menggali makam setelah semua orang pulang. Aku melihat kalian menukar sesuatu di dalam liang lahat itu." Warga mulai bergemuruh. Parto mendekati Mbak Surti dengan wajah penuh amarah. "Kenapa kau lakukan ini? Apa salah ibuku padamu?" Mbak Surti semakin panik. Matanya liar mencari celah untuk kabur, tetapi warga sudah mengepungnya. Akhirnya, dengan suara pelan, ia berkata, "Karena ibumu menyimpan rahasia besar, rahasia yang seharusnya tidak pernah terungkap." Seluruh perhatian tertuju pada Mbak Surti. Suaranya semakin bergetar ketika ia melanjutkan. "Ibumu menyaksikan sesuatu yang bisa menghancurkan hidupku." Parto menatapnya tajam. "Apa yang ibuku ketahui?" Mbak Surti menggigit bibirnya. Aku yang membakar rumah Pak Darmo 7 tahun lalu."
Suasana langsung gempar. Warga berbisik-bisik, mengingat tragedi kebakaran yang menewaskan satu keluarga di desa itu. Pak Darmo, seorang saudagar kaya, ditemukan tewas bersama istri dan anaknya di rumah mereka yang habis terbakar. Tidak ada yang pernah tahu siapa pelakunya. Parto tercengang. Apa hubungannya dengan ibuku? Mbak Surti menarik napas dalam. Matanya berkaca-kaca. Ibumu melihat aku keluar dari rumah itu malam kebakaran terjadi. Dia tahu aku pelakunya dan dia mengancam akan memberitahu warga. Tangisnya pecah. Aku tidak punya pilihan. Jika rahasia ini terbongkar, aku pasti diusir dari desa. Aku tidak mau kehilangan semuanya. Seketika, semua menjadi jelas bagi Parto. Ibunya tidak mati secara wajar. Ibunya dibungkam agar tidak bisa mengungkap kebenaran. Dan orang yang selama ini dianggap tetangga baik, ternyata adalah pembunuh. Warga yang mendengar pengakuan Mbak Surti langsung murka. Selama ini kita percaya padamu, ternyata kau yang membunuh satu keluarga. Teriak salah satu warga. Mbak Surti hanya bisa menangis. Tubuhnya lemas. Namun, sebelum ada yang bisa berbuat lebih jauh, tiba-tiba angin dingin berhembus kencang. Dari arah makam yang masih terbuka, suara tangisan kembali terdengar. Tangisan seorang perempuan, suara yang familiar. Parto merasakan bulu kuduknya berdiri. Ia mengenali suara itu. Seketika, sebuah bayangan muncul dari balik pepohonan. Semua orang terdiam. Sosok itu berjalan perlahan. Langkahnya menyeret. Pakaiannya lusuh. Rambutnya berantakan. Itu Pak Inem. Namun, bukan Pak Inem yang mereka kenal. Wajahnya pucat. Matanya kosong. Ia menatap langsung ke arah Mbak Surti, lalu berkata dengan suara parau, "Surti, sudah waktunya kau membayar dosamu." Mbak Surti menjerit. Ia berusaha kabur, tetapi tubuhnya tiba-tiba membeku. Tangannya mencakar udara. Wajahnya penuh ketakutan. "Ah, ampun. Aku tidak sengaja. Aku tidak mau mati." Namun, tubuhnya tiba-tiba terlempar ke tanah dengan keras. Seolah ada yang menariknya ke bawah. Teriakannya menggema di malam yang sunyi. Lalu, ia menghilang. Hanya menyisakan bau anyir di udara. Warga yang menyaksikan semua itu hanya bisa membeku dalam ketakutan. Parto, yang masih terkejut, melihat ke arah ibunya. Pak Inem tersenyum tipis, lalu berkata dengan suara pelan, "Terima kasih, tuh sekarang aku bisa tenang." Setelah itu, tubuhnya perlahan menghilang dibawa kembali ke alam yang seharusnya. Dan malam itu, keheningan menyelimuti desa. Beberapa hari kemudian, makam Pak Inem akhirnya diperbaiki. Jenazahnya ditemukan di lokasi yang salah, lalu dipindahkan ke tempat yang seharusnya. Parto menaburkan bunga di atas makam ibunya, dengan hati yang lebih lega. Warga masih membicarakan kejadian malam itu, tetapi satu hal yang pasti, arwah Pak Inem akhirnya mendapatkan keadilan. Sementara itu, Mbak Surti tidak pernah ditemukan lagi. Hanya ada bisikan yang beredar di antara warga bahwa setiap malam, di pemakaman itu, terdengar suara tangisan seorang perempuan yang tidak pernah berhenti. Dalam kehidupan, ada banyak pelajaran yang bisa diambil dari kejadian di sekitar kita, baik yang nyata maupun yang penuh misteri. Kisah nenek Pak Inem bangkit dari kubur ini bukan hanya sekadar cerita seram, tetapi juga menyimpan makna yang dalam tentang keadilan, karma, dan arti sebuah kebenaran. Berikut adalah beberapa hikmah yang bisa kita petik dari kisah ini. 1. Kebenaran akan selalu mencari jalan untuk terungkap. Dalam cerita ini, Pak Inem menjadi saksi atas perbuatan jahat Mbak Surti. Meskipun ia tidak sempat mengungkapkan kebenaran sebelum meninggal, takdir tidak membiarkan rahasia itu terkubur selamanya. Pak Inem bangkit dari kubur bukan tanpa alasan. Ia kembali ke dunia untuk menuntut keadilan atas kematiannya dan juga untuk mengungkap dosa besar yang selama ini disembunyikan oleh Mbak Surti. Dalam kehidupan nyata, kita sering melihat kasus-kasus di mana kebenaran tertunda, tetapi tidak pernah benar-benar hilang. Ada banyak orang yang mencoba menyembunyikan kebohongan dan kejahatan, tetapi cepat atau lambat, semuanya akan terbongkar. Seperti pepatah mengatakan, kejujuran itu mahal,
Tetapi kebohongan jauh lebih mahal harganya. Jika seseorang memilih untuk berbohong dan menyembunyikan kebenaran, ia mungkin akan merasa aman untuk sementara waktu. Namun, suatu hari, semua kebohongan itu akan menumpuk dan akhirnya menghancurkan dirinya sendiri. Kita bisa belajar dari cerita ini bahwa lebih baik mengungkap kebenaran sejak awal, meskipun menyakitkan, daripada hidup dalam kebohongan yang pada akhirnya akan menghancurkan segalanya. 2. Setiap perbuatan akan mendapat balasan. Hukum karma tidak pernah tidur. Mbak Surti yang selama ini berpura-pura baik akhirnya mendapatkan ganjarannya. Ia telah melakukan banyak dosa, membakar rumah seseorang hingga membunuh satu keluarga, dan membungkam Pak Inem demi menyembunyikan rahasia kelamnya. Namun, hukum alam bekerja dengan cara yang tidak bisa kita hindari. Tidak ada kejahatan yang benar-benar bisa disembunyikan. Dalam kehidupan nyata, kita sering melihat bagaimana orang-orang yang menzalimi orang lain akhirnya mendapatkan balasan yang setimpal, entah cepat atau lambat. Hukum karma mengajarkan kita bahwa, jika kita berbuat baik, kita akan mendapatkan kebaikan kembali. Jika kita berbuat jahat, kita akan menuai kesengsaraan. Banyak orang yang merasa bahwa mereka bisa lolos dari perbuatan buruknya, karena tidak ada yang melihat atau karena mereka bisa menyuap atau mengancam orang lain. Namun, Allah tidak tidur. Seperti firman-Nya dalam Al-Quran, Az-Zalzalah 7:8. Barang siapa yang mengerjakan kebaikan seberat zarah, niscaya dia akan melihat balasannya. Dan barang siapa yang mengerjakan kejahatan seberat zarah, niscaya dia akan melihat balasannya. Artinya, sekecil apapun perbuatan kita, baik atau buruk, pasti ada balasannya. Kita bisa belajar dari kisah ini bahwa setiap tindakan yang kita lakukan di dunia ini akan ada pertanggungjawabannya, baik di dunia maupun di akhirat. 3. Hati-hati dalam bertindak, karena dosa bisa menghantui sepanjang hidup. Mbak Surti mungkin mengira bahwa setelah membungkam Pak Inem, ia akan bisa hidup dengan tenang tanpa ada yang tahu rahasianya. Tetapi, yang terjadi justru sebaliknya. Ia hidup dalam bayang-bayang dosa. Setiap malam, ia pasti dihantui oleh ketakutan kalau suatu saat rahasianya terbongkar. Dan benar saja, ketika Mbah Darmi membuka tabir misteri makam Pak Inem, kebusukan yang selama ini ia tutupi akhirnya terungkap. Dalam kehidupan sehari-hari, banyak orang yang melakukan kesalahan dan berpikir bahwa asal tidak ada yang tahu, maka tidak akan ada konsekuensi. Tetapi kenyataannya, dosa yang disembunyikan tidak akan pernah benar-benar hilang. Hati nurani akan terus mengingatkan, dan hidup dalam kebohongan itu menyiksa. Ada banyak kasus di mana seseorang melakukan kesalahan di masa lalu, tetapi bertahun-tahun kemudian, ia tetap merasa gelisah. Ada yang akhirnya mengaku karena tidak tahan dihantui rasa bersalah. Ada juga yang rahasianya terbongkar di saat ia sudah merasa aman. Kisah ini mengajarkan kita bahwa lebih baik mengakui kesalahan dan memperbaikinya sejak awal daripada menutupinya dengan kebohongan yang lebih besar. 4. Tidak semua orang yang terlihat baik itu benar-benar baik. Selama bertahun-tahun, warga desa menganggap Mbak Surti sebagai orang yang baik dan tidak mencurigainya sama sekali. Ia bisa menutupi kejahatannya dengan berpura-pura menjadi tetangga yang baik. Tetapi pada akhirnya, topeng yang ia pakai tidak bisa bertahan selamanya. Dalam kehidupan nyata, kita sering melihat orang-orang yang terlihat baik di luar tetapi menyimpan niat jahat di dalam hatinya. Bisa jadi seseorang yang selama ini kita percayai, justru orang yang diam-diam menusuk dari belakang. Oleh karena itu, kita perlu berhati-hati dalam menilai seseorang. Jangan mudah percaya hanya karena seseorang terlihat baik di luar. Seperti kata pepatah, serigala berbulu domba tetaplah serigala. 5. Arwah orang yang terzalimi tidak akan tenang sampai ia mendapat keadilan. Kisah Pak Inem bangkit dari kubur mengingatkan kita bahwa jiwa orang yang meninggal dalam keadaan terzalimi tidak akan pernah benar-benar pergi. Dalam banyak budaya, termasuk budaya Jawa, sering diceritakan bahwa orang yang mati secara tidak wajar, apalagi karena kejahatan, arwahnya akan tetap berada di dunia sampai keadilan ditegakkan. Di dalam Islam sendiri, kezaliman adalah dosa besar yang tidak akan dibiarkan begitu saja oleh Allah. Orang yang dizalimi akan mendapatkan haknya, bahkan jika ia sudah meninggal dunia. Seperti hadis Rasulullah
Takutlah pada dua orang yang terzalimi, karena antara dia dan Allah tidak ada penghalang. Bukhari dan Muslim. Dalam kehidupan nyata, banyak kisah di mana kezaliman akhirnya terbongkar karena ada tanda-tanda dari alam atau kesaksian dari orang-orang yang telah pergi. Ini menjadi pengingat bagi kita semua untuk tidak pernah menzalimi orang lain, karena dua orang yang teraniaya sangatlah kuat.